Tunjukilah jalan-jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwani wal akhwat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya. Di sore hari ini kembali kita dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita, kajian Tazkiyatun Nafs, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang diberkahi, ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kita bisa memiliki hati yang bersih, hati yang hidup, hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yakni tentang satu tema yang kita sama-sama sudah baca, yakni rekreasi bersama hati. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya al-qalbu atau hati kita adalah wadah bagi keimanan seseorang. Dan kita tahu bersama bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bitta'ah, dia naik dengan taatan, wa yanqusul bil maksiyat, dan dia turun dengan maksiat. Oleh karena itu, hati juga bisa saja di suatu waktu ia sehat, ia menjadikan anggota tubuh yang lain semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk mengerjakan amal-amal soleh. Namun di suatu waktu bisa saja hati tersebut menjadi malas untuk beribadah kepada Allah, menjadi enggan untuk melaksanakan amal-amal soleh, atau justru ia memilih untuk mengerjakan amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Disinilah kita perlu untuk belajar bagaimana menggunakan hati-hati kita, menjaga hati kita, bagaimana mengkondisikan hati kita, memanage hati kita. Karena sekali lagi, hati itu bisa kuat, tapi di lain waktu juga dia bisa lemah. Hati itu bisa sehat, tapi di suatu waktu jika kita tidak mampu untuk menjaganya, hati itu akan menjadi sakit, bahkan hati itu akan mati. Para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-qalbu atau hati itu adalah tempatnya niat, ya, sebagaimana yang sudah sering kita sebutkan hadisnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang
dia niatkan. Oleh karena itu, ketika seseorang sudah memahami dengan baik bahwa hati adalah tempat Afwan Ustaz, mic-nya terputus. Mic-nya off. ya, ada orang yang melakukan amal kebaikan menurut pandangan orang lain, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan kebaikan yang ia lakukan, atau sama sekali. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang melakukan keburukan menurut orang lain, atau orang lain menganggap amalan itu adalah amalan yang tidak punya nilai, tetapi dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati sangat bergantung sehat atau tidaknya kalbu orang tersebut. Karena amalan sekali lagi sangat bergantung dari niatnya, dan niat itu tempatnya di hati. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kita sudah bisa mengetahui bahwasanya hati juga nanti akan dihisab di hari kiamat. Inna sam'a wal absara wal fuadak kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fuad, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimintai pertanggungjawabannya, akan disoal kelak di hari kiamat. Jadi ikhwas sekalian, bukan hanya amalan yang dilakukan oleh pendengaran, penglihatan kita, telinga, mata, dan anggota tubuh yang lain, tapi juga hati. Dia akan dimintai nanti pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita tahu bahwa hati itu sangat mempengaruhi baik dan buruknya amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Disinilah ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita bisa merasakan betapa pentingnya untuk kita selalu menjaga hati kita, untuk kita selalu menjaga kalbu kita, mentazkiyah jiwa kita. Kita lihat, ikhwah sekalian, para ulama kita mengatakan kedudukan niat itu dalam suatu amalan sama dengan kedudukannya kepala dalam anggota tubuh. Antum atau kita bisa bayangkan bagaimana urgensinya kepala terhadap anggota tubuh kita. Tidak akan ada kehidupan jasad kalau kepala tidak ada. Atau meskipun jantung itu bisa berdetak, anggota organ tubuh yang ada dalam badan kita, tangan, kaki kita masih bisa berfungsi, tapi kalau kepala yang di dalamnya ada otak kita rusak, maka saraf yang lain juga akan ikut rusak. Lihat ikhwah, ketika seseorang terkena penyakit stroke karena ada gangguan saraf pada otak, entah ada sumbatan kah, atau mungkin ada radang kah, atau mungkin tiba-tiba pecah selaput darah, wali'udzubillah, maka akan mati, akan rusak, akan sakit anggota tubuh yang lain.
Begitu pula dengan hati. Bagi amalan seseorang, seindah apapun amalan itu, dia mampu mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam, ditambah dengan puasa sunnahnya yang tidak pernah bolong, Senin Kamis, ditambah lagi mungkin puasa Daudnya, ditambah lagi dia rajin berinfak, ditambah lagi ibadah-ibadahnya yang lain, Masya Allah. Ya, kalau dia bermuamalah dengan orang sangat menyukainya, tetapi niatnya bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sama dengan badan yang indah, tubuh yang bagus, tapi otak atau kepalanya tidak ada, atau otaknya bermasalah, tidak ada manfaatnya. Kedudukan niat dalam suatu amalan, sekali lagi sama ikhwah sekalian, seperti kedudukan kepala dalam anggota tubuh. Tubuh tidak akan bisa hidup tanpa kepala. Begitu pula dengan amal. Ya. Dia juga tidak akan baik jika niatnya tidak baik. Begitu pula, ikhwah sekalian, ketika seseorang mengerjakan suatu ibadah atau mengerjakan suatu amalan, ia mampu untuk menghadirkan keikhlasan di awal ibadahnya atau amalannya. Namun dia terkalahkan oleh niat-niat yang lain pada proses dia beramal. Amalan itu juga tidak akan diterima. Sama halnya pula ketika dia mampu bertahan dengan keikhlasan di awal dia beramal, di pertengahan dia beramal, tapi ternyata di akhir dia beramal, dia tidak mampu menjaga keikhlasan itu. Itu sama dengan badan yang tidak memiliki kepala. Oleh sebab itu, ikhwah sekalian, sebaik-baik harta adalah hati. Ya, saya ulangi, sebaik-baik harta adalah hati. Tapi hati yang di sini adalah hati yang selalu bersyukur, bukan hati yang mati. Karena setiap orang diberikan hati, tapi ada yang mati, ada yang sakit, ada yang sehat. Hati yang sehat inilah hati yang selalu bersyukur. Ya, dari Thauban radhiyallahu taala anhu, ketika turun ayat di surah At-Taubah ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah." Dan orang-orang yang menyimpan dhahaba, emas, wal fiddah, dan juga perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak mau menginfakkan emas dan perak tadi fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka ya, ini disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengatakan fabashshirhum, kasih mereka kabar gembira. Tapi Allah mengatakan bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih, ya. Dengan siksa yang sangat pedih. Kata Thauban radhiyallahu taala anhu, Thauban ini kan maulana ya sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya pelayannya Rasulullah SAW, Masya Allah. Dan beliau ini termasuk sahabat yang selalu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak mengetahui tentang rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis tentang rahasia Rasulullah. Maka di antara hadis-hadis akhir zaman itu banyak juga diriwayatkan dari sahabat yang mulia ini, Thauban radhiyallahu taala anhu. Kami, kata Thauban radhiyallahu anhu, sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan beliau. Maka ada beberapa orang sahabat yang mengatakan, ya, sudah turun atau telah turun ayat tentang emas dan perak. Ya, ayat yang tadi kita bacakan, sebagaimana telah kita dengar. Sekiranya kita mengetahui harta paling berharga yang bisa kami jadikan simpanan. Ya. Di sini para sahabat radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan ayat
tadi ya, tentang adzhab wal fiddah, tentang emas dan perak, yang diperintahkan oleh Allah untuk jangan disimpan-simpan atau jangan ditimbun, tapi gunakan dia untuk mendulang banyak pahala dengan cara infak, ya, yunfikuna, kita infakkan emas dan perak tadi fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat mengatakan, sekiranya kami tahu kalau ada harta yang paling berharga selain emas dan perak ini yang kita bisa jadikan simpanan. Mendengarkan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat. Dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan bahwa yang paling berharga dari harta kalian adalah lisan yang selalu berzikir dan hati yang selalu bersyukur, serta istri mukminah yang membantunya dalam menjaga keimanannya. Hadis ini menunjukkan kepada kita, ikhwah, bahwa kalau kita sampai sekarang masih punya pandangan bahwa emas dan perak dan semua perbendaharaan duniawi tadi itu adalah sebagai harta yang berharga, berarti kita masih terperangkap dalam kekeliruan yang fatal. Kita masih terpenjara dengan paradigma yang sangat berbahaya. Karena Nabi mengajarkan kepada kita bahwa ada yang paling berharga dari harta kalian, harta yang kita miliki. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa emas dan perak itu berharga. Ya. Makanya emas dan perak dia bisa menjadi alat tukar yang tidak pernah turun nilainya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwasanya seberharganya emas dan perak itu ada yang jauh lebih berharga, yakni lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati yang selalu bersyukur, serta pasangan atau istri yang membantunya dalam menjaga keimanannya. Jadi, jika kita masih diberikan lisan yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, itu ketahuilah adalah harta yang lebih berharga dibandingkan dengan emas dan perak. Dan dari sini juga kita bisa melihat, ikhwah sekalian, atau mengambil pelajaran bahwa menjaga hati itu bukan hanya sekedar untuk mendatangkan kebahagiaan dan seterusnya, bukan. Tapi untuk menjaga sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita. Jika kita selalu berusaha untuk menjadikan hati itu hati yang hidup, hati yang sehat, maka insya Allah hati itu akan menjadi hati yang bersyukur. Dan dalam hadis ini Nabi mengatakan itu adalah harta yang sangat berharga dibandingkan dari emas dan perak. Ya. Makanya Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang bagaimana cara agar ia bisa dicintai Allah dan dia juga bisa dicintai oleh manusia. Pertanyaan yang cerdas dari salah seorang sahabat Nabi SAW. Bisa mengumpulkan kecintaan Allah dan kecintaan makhluk. Nabi mengatakan, idhad fid dunya yuhibbakallah wa idhad fima fi aidin nas yuhibbuka. Zuhudlah kamu terhadap dunia ini, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia, maka manusia akan mencintaimu. Kita tidak akan bisa sampai pada level zuhud. Zuhud itu kita meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya. Kalau kita baru level meninggalkan sesuatu yang haram, itu belum sampai level zuhud. Zuhud itu bukan cuma yang haram yang dia tinggalkan, tapi yang tidak ada manfaatnya dia tinggalkan. Itu sudah zuhud.
Dan tidak akan bisa sampai hati kita pada level zuhud atau amalan anggota tubuh kita pada level zuhud kalau kita tidak memiliki hati yang selalu bersyukur. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha yuhibbul abda taqiyya al-ghaniya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hamba yang bertakwa, al-ghani, yang selalu merasa cukup, yang selalu merasa kaya, al-khafi, dan yang selalu menyembunyikan amalan yang tidak mau ditahu, tidak mau dikenal. Nah ini ikhwah sekalian, seorang yang al-ghani, yang selalu merasa kaya ini, tidak akan mungkin dia bisa memilikinya kalau dia tidak memiliki hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, tidak ada orang yang mampu untuk mengambil manfaat dari Al-Quran kecuali orang tersebut memiliki hati yang hidup. Kalau kita mau rekreasi dengan hati, banyak sekali kita akan temukan hati itu punya fungsi yang luar biasa begitu banyak. Ya. Kalau satu benda fungsinya banyak, ikhwah, dan fungsinya pada hal-hal yang sangat urgen, maka benda itu pasti akan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Satu benda tapi dia menopang ikhwah sekalian semua hal dalam pekerjaan kita, pasti akan kita jaga benda itu. Misal Anda punya HP ya, HP Android, di dalamnya ada data, di dalamnya ada nomor-nomor penting, di dalamnya ada jualan antum atau antum jualan online dan lain sebagainya, ada aplikasi yang antum pakai. Satu benda tapi fungsinya sangat banyak, dan bukan hal-hal yang sifatnya mubah, dalam artian hal-hal yang sifatnya remeh-temeh, tapi banyak hal penting di dalamnya. Maka pasti antum akan jaga dengan baik benda tersebut. Sama halnya dengan hati. Kalau kita rekreasi dengan hati, kita akan temukan bahwa hati ini begitu banyak sekali fungsinya, dan bukan fungsi yang ringan. Fungsi yang begitu sangat penting dalam hidup kita, bahkan di akhirat juga. Dan di antaranya ikhwah, hati ini ternyata kalau dia tidak dijaga, dia tidak menjadi qalbun sihah, hati yang sehat, maka dia akan sulit untuk bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Dan ini yang jadi alasan atau jawaban mengapa kadang kita sulit untuk mentadaburi Al-Quran. Mengapa kadang kita membaca Al-Quran itu seakan tidak tersentuh. Mengapa ketika kita membaca Al-Quran justru membuat kita capek, membuat kita merasa terbebani dan lain sebagainya. Jawabannya mudah. Ada yang bermasalah dengan hati kita. Sebab yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran hanyalah orang yang memiliki hati yang hidup. Dan hati yang menerima kebaikan dan petunjuk. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Qaf di ayat yang ke-37, Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Inna fi dzalika la dzikra. Kata Allah, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat peringatan. Untuk siapa? Liman kana lahu, untuk orang-orang yang memiliki qalbun, hati, au al-qasama, atau mereka yang menggunakan pendengaran mereka, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Di sini sebelum Allah menyebutkan tentang pendengaran, Allah mendahulukannya dengan qalbun, dengan hati. Karena memang pendengaran juga tidak akan menjadi baik fungsinya jika hati orang tersebut adalah hati yang sakit. Orang-orang yang memiliki hati yang hiduplah hati yang diberikan petunjuk oleh Allah,
hati yang memiliki cahaya, yang bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Bahkan para ikhwah dan akhwat sekalian, nasihat dan tauziah pun juga itu tidak akan bisa bermanfaat bagi orang yang memiliki hati yang sakit. Mau dikasih nasihat, dikasih tausiah dan lain sebagainya sekalipun juga, tapi kalau hati itu hati yang sakit, akan sulit bagi dia untuk bisa menerima. Karena nasihat atau tausiah itu hanya akan bermanfaat kecuali bagi orang yang memiliki hati yang sehat. Ibaratnya, ikhwan sekalian, kebaikan itu hanya akan berkumpul dengan kebaikan. Kebaikan tidak akan pernah menyatu dengan keburukan. Allah berfirman kepada Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, kata Allah Subhanahu wa taala, lam faddu min haulik. Tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu, wahai Muhammad. Allah nasihati Nabi SAW. Jika sekiranya bukan karena rahmat dariku, kata Allah, kamu, wahai Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya disebabkanlah karena rahmat dariku, kata Allah, wahai Muhammad, kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan juga hatimu kasar kepada mereka, mereka tidak akan terima kamu, mereka akan menjauhi kamu. Di sini artinya baik itu pemberi nasihat maupun orang yang dinasihati, penting untuk keduanya memiliki hati yang sehat, hati yang baik. Sebab jika salah satunya tidak terpenuhi, baik itu orang yang memberi nasihat maupun orang yang dinasihati tidak membuka hatinya, tidak melembutkan hatinya, maka dan itu tidak akan mempan. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang hati yang keras itu. Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Jika sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Kamu akan lihat gunung itu akan hancur lebur karena apa? Takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita mengambil pelajaran kalau gunung saja yang ada besi di dalamnya, batu, yang ada timah, yang ada nikel, semua benda-benda padat, air menyatu sekalian sampai membentuk gunung yang begitu keras misalnya. Allah katakan itu akan hancur jika dia diingatkan dengan peringatan-peringatan Al-Quran. Mestinya hati kita jauh lebih tersentuh dengan Al-Quran itu. Artinya jika ternyata Al-Quran itu tidak mampu menyentuh hati kita, itu tanda bahwa hati kita jauh lebih keras daripada gunung. Jauh lebih membatu daripada gunung. Dan itu disebabkan apa? Disebabkan karena kita yang sering mengotori hati itu. Kita yang tidak mau mentazkiyahnya, kita yang tidak mau menjaganya dari berbagai macam penyakit. Baik itu penyakit yang besar, kesyirikan, dosa-dosa besar, ataupun dosa-dosa kecil yang mungkin kita anggap remeh.
Tapi tidaklah ikhwah sekalian, ya, kita bisa ambil pelajaran. Lihat seperti hari ini. Hari ini makhluk yang paling ditakuti, ya, dalam tanda petik ya, adalah virus. Virus corona itu pembesarannya ya ratusan ribu bahkan mungkin jutaan kali untuk bisa dilihat dengan mikroskop biasa. Bahkan tidak bisa mikroskop biasa, pakai mikroskop elektron untuk bisa melihat itu. Dan ketika orang mengabaikannya, ternyata hal yang kecil ini menjadi pembunuh paling mematikan saat ini. Sama halnya dengan hati. Kebanyakan orang mampu menjaga, membentengi, memberi tameng hatinya dari dosa-dosa besar. Tapi dia menganggap remeh dosa-dosa kecil, padahal mungkin itulah yang kelak akan membuat hatinya mati, yang membuat hatinya tidak mempan lagi diberi nasihat, yang membuat hatinya tidak mau lagi untuk mendengarkan tausiah. Padahal Allah mengatakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi tausiah itu kita sangat butuh. Peringatan-peringatan, nasihat itu kita sangat butuh. Itulah ikhwas sekalian nutrisi hati kita. Hari ini banyak yang beralih dari tanaman-tanaman yang dibibit ya, atau dirawat dengan pupuk-pupuk kimia kepada tanaman-tanaman yang kalau bisa terbebas dari bahan-bahan kimia berbahaya. Banyak yang beralih ke hidroponik, semuanya untuk kesehatan. Dan itu adalah hal yang bagus, hal yang positif. Ya, karena kita ingin menjaga tubuh kita. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan hati kita. Hati kita tidak makan sayur, hati kita tidak makan ikan, hati kita tidak makan nasi. Hati kita tidak butuh vaksin yang sekarang masih jadi bahan perdebatan. Hati kita butuh nutrisi lain. Dan di antara nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh hati kita, yang kita bisa jadikan dia sebagai indikator bahwa kita masih termasuk dari golongan orang-orang beriman, adalah nasihat. Peringatan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah. Kasih peringatan, kasih nasihat, kasih tausiah. Karena sesungguhnya peringatan, nasihat, tausiah itu sangat bermanfaat bagi orang beriman. Tentu saja nasihat yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya, jika ada nasihat yang menyentuh telinga orang-orang yang memiliki hati yang hidup, maka hati mereka akan merasa tenang, hati mereka akan khusyuk, hati mereka akan melunak. Itulah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, kalau dia diingatkan ayatnya, diingatkan akan Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, dia bergetar hatinya. Ya. Jadi respon yang paling utama dan respon yang paling pertama terjadi bagi orang yang betul-betul beriman saat mereka mendengarkan tausiah, saat mereka mendengarkan nasihat, mendengarkan bacaan Quran, adalah getaran pada hatinya. Kalau hati itu sudah bergetar, ya, tapi perlu diingat ya, getaran di maksud ini bukan getaran yang bisa diukur dengan seismograf, bukan itu. Getaran itu ikhwan tidak bisa kita tidak bisa didefinisikan, ya, tidak bisa dideskripsikan juga. Ya, kita masing-masing punya pengalaman tentang getaran itu, bagaimana indahnya, bagaimana ademnya, bagaimana terangnya kita. Dibacakan, disebutkan nama Allah, dia bergetar hatinya. Jika hati itu bergetar, ikhwah, dia akan mempengaruhi. Dia akan
merambat sehingga matanya mungkin akan menangis, lisannya akan memuji Allah atau dia beristighfar, telinganya akan fokus mendengarkan ya, setiap saat dari atau setiap penggalan dari kalimat-kalimat menyentuh tadi atau ayat-ayat Allah tadi. Ya, tubuhnya akan diam, fokus, atau mungkin dia menggigil ketakutan, memohon ampun padanya. Kakinya mungkin ya, bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan khuru sujada wa bukiya. Saking takutnya mereka kepada Allah, mereka tersungkur sujud wa bukiya dan mereka menangis. Mereka menangis. Itu semua adalah rambatan dari getaran-getaran yang timbul dari hati yang sehat, yang menjadi bukti bahwa dia adalah orang yang betul-betul beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Kalau dibacakan kepada dia ayat-ayat Allah, bertambah keimanan dia. Makanya menambah keimanan itu, antum tidak perlu rumus banyak. Kita tidak perlu rumus banyak. Harus kemana, harus kemana. Mau menambah keimanan itu, fokus, dengarkan bacaan Al-Quran, baca Al-Quran, atau dengarkan nasihat-nasihat, datangi majelis ilmu, baik itu offline ataupun online, yang di dalamnya saling mengingatkan tentang ayat-ayat Allah. Karena itulah rumusnya, orang beriman itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Kalau dia dibacakan ayat-ayat Allah, dia bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya dia bertawakal. Tapi kalau hati orang itu mati, sakit, hatinya membatu, maka kondisi mereka ini sebagaimana disebutkan oleh Allah di surah Az-Zumar di ayat yang ke-22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapatkan cahaya dari Rabb-nya, fawail, ya, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka kecelakaan yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka yang hati mereka itu membatu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itulah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang-orang yang tidak mau menerima ikhlas kalian, nasihat, tausiah, peringatan, lebih suka mendengarkan ya, nasihat-nasihat lain selain nasihat dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi ini jadi bahan introspeksi kita juga, kuat sekalian. Kadang-kadang kita suka baca buku-buku lain ya, selain buku-buku Al-Quran dan Sunnah. Baca buku yang menjelaskan tentang din kita ini dengan kesukaan yang besar, kecintaan yang besar, itu sangat berpengaruh dengan hati. Antum bisa rasakan. Ya, ikhwah dan akhwat yang dominan membaca buku-buku tentang dunia, tentu berbeda hatinya dengan ikhwah dan akhwat yang punya intensitas tinggi membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, membaca buku-buku tentang agama yang ditulis oleh para ulama-ulama kita, yang tentu saja bermanhaj yang benar, manhaj dan akidah yang sahih, ya. Karena ya, jika hati itu ikhwah sekalian senantiasa disentuh dengan hal-hal yang membuatnya dia tidak sensitif dengan perkara agama, ya dia akan kehilangan cara untuk bisa tersentuh dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Karena dia sudah sering disentuh ikhwah sekalian dengan ya, hati sudah sangat mengenal hal-hal yang berbau duniawi. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Hal ini juga sama dengan apa yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit dan Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit itu kepada mereka. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Dan bagi mereka siksa yang pedih yang disebabkan mereka berdusta. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, tipe manusia yang seperti ini, yang tidak punya sensitivitas dengan ayat-ayat Allah, yang sakit bahkan mati seperti ini, yang mengunci hati mereka dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka jika tidak mau bertaubat dan tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akibatnya fatal. Jika diberikan peringatan demi peringatan, tapi tetap tidak mau juga untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengunci hati mereka. Ini adalah azab yang sangat besar, ikhwas sekalian. Jauh lebih besar daripada azab berupa kematian. Jadi kematian jasad itu sebenarnya, ikhwas sekalian, bisa menjadi anugerah bagi orang-orang yang beriman. Tapi kalau kematian hati, itu azab yang sangat besar. Hari ini kita lihat nih, beberapa kali kadang kami menyaksikan ada kiriman seperti video misalnya, yang baru-baru ya, musibah yang terjadi misalnya di Sulawesi Barat, Majene dan Mamuju, gempa bumi yang tidak sedikit memakan korban, baik itu jiwa maupun ya fisik yang lain. Tapi kadang kita menemukan banyak yang merekam, hanya seakan-akan ingin menyampaikan atau sempat-sempatnya juga untuk berniat agar eksisnya. Allah alam ya, kita tidak menghukumi orang ya, kita tidak tahu niatnya ya, tapi ya, gimmicknya dan lain sebagainya, kita bersedih melihat ya ada sebagian yang hanya sekedar untuk mengupload itu, tapi tidak nampak kepadanya ketakutan atau keinginan untuk kembali bertobat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar untuk ya mengekspresikan rasa takut mereka atau untuk mendulang banyak simpati dari orang. Meskipun itu ya kita juga tentu berusaha untuk bersimpati, tapi hal yang paling diharapkan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah itu adalah Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, ancaman dari Allah begitu sangat menakutkan, yang jauh lebih berbahaya daripada ya musibah-musibah fisik yang kita saksikan saat ini. Yaitu Allah akan mengunci hati orang yang tidak mau bertaubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf ayat 179, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Kami akan penuhi neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lihat, Allah mengatakan dia diberikan hati, tapi dia tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi mereka yang Allah kasih hati, tapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Allah sudah kunci hati mereka, tidak bisa lagi meresap hidayah itu, tidak bisa lagi masuk itu tausiah, tidak bisa lagi diterima itu nasihat. Mereka akan menjadi pemenuh neraka jahanam. Allah tabaraka wa ta'ala wa li'udzubillah. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan hati ini sebagai kunci setiap kebaikan dan kejelekan. Jika seorang hamba bisa menghadirkan niat yang baik dalam hatinya, maka
hati tersebut akan menjadi kunci segala kebaikan dalam hidupnya. Tapi sebaliknya, kalau dia hadirkan di dalamnya adalah niat yang jahat, niat yang buruk, maka hati tersebut justru akan menjadi kunci kejahatan bagi dirinya dalam hidupnya. Sebab itu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya qalbu." Hanya saja ya, kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baik juga seluruh jasadnya. Tapi kalau dia buruk, maka buruk juga seluruh jasadnya. Itulah hati. Hati ini, ikhwah sekalian, kalau kita rekreasi dengannya, yaitu tema kita adalah rekreasi dengan hati, dia juga adalah tempat bagi amanat dan khianat. Sejauh mana kita bisa untuk menjadi hamba-hamba yang amanah, baik itu amanah dari Allah maupun dari apa yang diberikan oleh manusia kepada kita, atau kita menjadi hamba yang khianat, mengkhianati Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, itu sangat bergantung dari hati kita. Jadi kalau kita melihat ada tanda-tanda pengkhianatan dalam diri kita, Nabi SAW mengatakan, ya, ayatul munafikina thalathun. Tanda dari orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkari. Wa idza tu'mina khana, kalau dia dikasih amanah dia berkhianat. Kalau kita lihat sudah ada tanda-tanda itu ikhwah dalam diri kita, maka cara yang paling ampuh untuk kita bisa sembuh adalah dengan terlebih dahulu memperbaiki hati kita. Karena meskipun kita diberikan nasihat berkali-kali, mendengarkan ayat Allah dan seterusnya, tapi kalau hati kita rusak, sementara hati adalah kuncinya, semua akan mantul, dia tidak akan bisa meresap. Di sini juga sekali lagi kok pentingnya bagi kita untuk menjaga hati ini. Terakhir ikhwan, saya ingin sebutkan tentang fitnah itu tidak akan ditampakkan kecuali di dalam hati. Sebab kalau rusak hati maka rusak juga seluruh anggota tubuhnya. Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, sebagaimana Nabi SAW bersabda, tu'radul fitanu ala qulubi kal hasiri udan. Fitnah itu akan menimpa hati sebagaimana tikar, sehelai demi sehelai. Jadi sebenarnya fitnah itu dia tidak datang ke mata, ke tangan dan lain sebagainya. Lantas berhenti di situ, tidak. Dia akan masuk sampai ke mana? Ke hati. Jadi segala macam fitnah itu ikhwah sekalian, kalau dia mau menyerang kita, yang dia serang adalah kolbu kita. Kolbu kita, karena kolbu ini adalah pusatnya, rajanya. Fa'ayu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Kata Nabi SAW, setiap hati yang dirembesinya, artinya hati yang dikalahkan oleh fitnah tadi, hati yang terkontaminasi oleh kotoran-kotoran fitnah tadi, kata Nabi SAW, nukita fihi nuktatun sauda, maka akan diberikan kepada dia, ya, muncul nokta-nokta hitam, titik-titik hitam. Wa ayu qalbin ankaraha. Tapi kalau hati yang mengingkari fitnah tadi, dia membentenginya, dia menjaganya, dia selalu membersihkannya, nukita fihi nuktatun bayda, maka akan diberikan nokta ya bayda, ya, diberikan cahaya, setitik cahaya. Hatta tasira ala qalbaini ala abyadu mithli safa fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Sampai ya, hati tersebut, kata Nabi SAW, menjadi hati yang putih bersih seperti batu karang yang putih,
yang mana fitnah apapun tidak akan berpengaruh kepada hatinya sepanjang masa. Namun, bagi hati yang tidak seperti itu, hati yang selalu terkontaminasi dengan fitnah, ya, kalau kita bilang terkontaminasi dengan fitnah ini berarti berbagai macam ya, ikhwah dan akhwat sekalian. Sampai yang kecil-kecil sekalipun, yang dianggap remeh sekalipun. Dia yang tidak bisa menjaga hatinya, kata Nabi SAW, wal akharu aswadu murbaddun, aswadu murbaddan kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawa. Adapun hati yang satunya yang terkontaminasi dengan fitnah, maka akan semakin hitam sehingga menjadi hitam legam seperti wadah yang terbalik. Ya, kalau antum lihat periuk itu atau panci itu, bagian bawahnya itu selalu kena asap dan api yang terbakar itu, dibandingkan atasnya, bawahnya itu hitam legam. Sepertilah permisalan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau dipakai pertama memasak, hitamnya kan belum terlalu ya. Tapi kalau sudah sering kena, sering dipakai, lama-kelamaan hitam. Biar digosok pakai apapun, abu gosok sekalipun juga sampai capek, pegal-pegal tangan, sulit sekali untuk bisa dikerak. Dan kata Nabi SAW, la ya'rifu ma'rufan. Akhirnya hati itu tidak mengetahui lagi, tidak mengenal lagi kebaikan. Wala yunkiru munkaran, dan dia juga tidak mengingkari kemungkaran. Illa ma usyriba min hawa, kecuali apa yang sesuai dengan selera hawa nafsunya. Allahumma musta'an. Dia tidak tahu lagi mana kebaikan, yang mungkar juga dia tidak ingkari. Lalu apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan ya sesuai dengan hawa nafsunya saja. Mana yang hawa nafsunya suka, mau dia baik atau buruk, itu yang dia ikut. Wallahul musta'an. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita jaga hati kita. Kita berusaha untuk mentazkiyah jiwa kita tingkatkan lagi keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam fitnah dan menjaga hati kita untuk senantiasa menjadi hati yang sehat, hati yang selamat sampai nanti kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita atau pembahasan kita pada hari ini. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tunjukilah jalan